Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buka Budi Saputra dari absen 1 dari kelas 12 TPTL. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu PLTU. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. PLTU jenis pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen utama di PLTU. Komponen utama di PLTU yang pertama yaitu boiler atau bisa disebut dengan ketel uap. Adalah komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berfungsi sebagai penghasil uap. Selanjutnya ada turbin uap. Turbin uap adalah komponen utama di PLTU yang berfungsi mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik atau bisa disebut dengan rotasi. Selanjutnya ada trafomator atau bisa disebut dengan trafo. Trafo ini adalah alat listrik statis yang berfungsi untuk mengubah tegangan dan arus bolak-balik atau bisa disebut dengan AC menjadi tingkat yang berbeda tanpa mengubah frekuensinya. Selanjutnya ada generator listrik. Generator listrik adalah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses elektromagnetik. Selanjutnya ada kondensor, adalah alat yang digunakan untuk mengubah uap yang keluar dari turbin menjadi air kembali. Selanjutnya ada komponen bantu. Komponen bantu yang pertama adalah BFPT atau bisa disebut dengan boiler feed pump turbine yang berfungsi membantu memompa air bertekanan tinggi menuju boiler. Selanjutnya ada APH atau bisa disebut dengan air preheater yang berfungsi mengambil panas dari gas buang untuk memanaskan udara pembakaran. Selanjutnya ada FTF atau bisa disebut dengan forced draft fan yang berfungsi memasuk udara segar ke furnace untuk proses pembakaran. Selanjutnya ada IDF atau bisa disebut dengan induced draft fan yang berfungsi menarik gas buang dari boiler menuju cerobong. Selanjutnya ada PAF atau bisa disebut dengan primary air fan yang berfungsi meniup udara primary untuk mengeringkan dan mengangkut batu bara halus menuju bangker. Selanjutnya ada cool mill yang berfungsi menghaluskan batu bara menjadi serbuk. Selanjutnya ada AC handling system yang berfungsi mengelola abu hasil pembakaran. Fly ash, abu terbang dari cerobong. Bottom ash, abu dasar dari bawah boiler yang termasuk konveyor, silo, hopper, dan ash pump. Selanjutnya ada WTP atau bisa disebut dengan water treatment plant yang berfungsi mengelola air laut atau air baku menjadi air termin untuk boiler. Selanjutnya ada cool water yang berfungsi untuk pompa air pendingin. Selanjutnya ada ascending system atau bisa disebut dengan komponen seperti SR, SU, dan konveyor. Selanjutnya ada kompresor yang berfungsi memberi suplai udara bertekanan untuk sistem instrumentasi. Selanjutnya ada unit aktualisasi boiler atau bisa disebut dengan produksi uap atau sistem untuk startup PLTU saat unit utama belum panas. Selanjutnya ada Liberation dan Hulk Oli System yang berfungsi untuk melumasi turbin, generator, mill, dan pompa. Selanjutnya ada Fear Flight System yang berfungsi seperti high dive freeze pump, track, dan alarm system. Selanjutnya ada instrumen dan control system, suatu perangkat yang berfungsi untuk mengatur, mendeteksi, mengontaminasikan berbagai viruses. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus yang ada di dalam PLTU. Yang pertama, batu bara masuk melewati konveyor atau shift unloader. Kemudian batu bara dibawa ke cool yard atau tempat tumpukan. Kemudian masuk ke crusher. Fungsi crusher untuk memecahkan bongkahan jadi ukuran lebih kecil. Kemudian masuk ke cool bunker. Cool bunker itu tempat penampungan sementara sebelum proses berikutnya. Kemudian masuk ke cool feeder. Cool feeder adalah alat pengatur laju pengiriman batu bara ke cool mill.
Setelah itu masuk ke cool mill. Di cool mill batu bara dihancurkan atau bisa disebut dengan dihaluskan sampai 200 mesh. Kemudian masuk ke pembakaran di boiler. Pembakaran di boiler ada primary air vent yang berfungsi untuk mengembuskan udara yang mencampur dengan serbuk batu bara. Kemudian ada FDF yang bisa disebut dengan forced draft vent. Fungsinya untuk memasuk udara tambahan untuk menjaga pembakaran tetap cukup. Setelah itu masuk ke produksi uap atau sistem STEM, yaitu economizer. Pertama, air dingin dipanaskan sedikit menggunakan gas buang. Setelah itu ada evaporer atau wasper yang fungsinya untuk air mendingin jadi uap. Setelah itu ada superheater. Superheater adalah uap yang dipanaskan lagi sehingga menjadi uap kering bertekanan dan suhu tinggi atau bisa disebut dengan lebih bertenaga. Setelah itu masuk ke uap memutar turbin. Uap bertekanan tinggi dilewati ke turbin berulang. Seperti pertama ke HP atau bisa disebut dengan Higgs boson. Memasuki pertama menerima energi paling besar. Kemudian masuk ke LPH. Fungsinya untuk tahap kedua. Setelah itu masuk ke LPH low pressure tahap akhir. Kemudian putaran turbin energi mekanik. Selanjutnya ada generator dan transformator. Proses turbin terhubung ke generator, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Arusnya 3 fase. Trafo utama menaikkan tegangan listrik supaya bisa ditransmisi jarak jauh ke jaringan PLN. Kemudian masuk ke uap sisa dan kondensasi. Setelah melewati turbin, uap kehilangan energi. Kemudian untuk mengubahnya kembali menjadi air kondensor, tujuannya yaitu mengumpulkan kembali air supaya bisa dipakai lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang okupasi saya. Yang pertama, yaitu saya mengambil di bagian pengoperasian pembuangan abu. Siklus fly ash dimulai dari pembakaran batu bara yang di boiler menghasilkan abu. Abu itu dibagi menjadi dua, yaitu abu fly ash dan bottom ash. Kalau fly ash itu akan terhisap bersama gas buang. Lalu media hisapnya itu menggunakan EDF yang bisa dinamakan dengan induced draft fan. Setelah itu fly ash ditangkap di ESP, bisa disebut dengan electromagnetic precipitator. Setelah itu gas buang masuk ke cerobong atau chimney untuk dibuang. Setelah itu di ESP dilakukan proses wrapping sehingga fly ash jatuh ke hopper dan ditransport menuju silo menggunakan tabung transport. Selanjutnya ada bottom ash. Bottom ash jatuh dari lubang mulut boiler dan ditampung di SSC atau bisa disebut dengan submerged scraping conveyor untuk didinginkan. Setelah itu keluar dari output SSC dan dibersihkan oleh pekerja cleaning, lalu dipindah ke tempat pembuangan akhir menggunakan well loader. Selanjutnya yang kedua, saya mengambil di bagian conveyor. Conveyor itu di bagian oil handling system atau sistem bahan bakar batu bara. Batu bara melalui kapal dan dibongkar, muatannya di jeti atau pelabuhan. Batu bara ditransfer melalui konveyor menuju cool yard atau bisa disebut dengan tempat penumpukan.
Setelah itu dikirim ke crusher untuk dihancurkan dan dilanjutkan melewati konveyor ke cool bunker, setelah itu ke cool feeder dan ke cool mill. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang mengenakan atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.